adik-adik Horong 4. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, sukacita, haleluya. Nah, adik-adik Horong 4, hari ini kita tidak datang ke gereja seperti biasanya nih untuk beribadah, tetapi kita tetap bisa beribadah di rumah masing-masing. Nah, untuk itu adik-adik minta sama kalian persiapkan dulu ya Alkitab, buku tulis, dan alat tulis kalian seperti pulpen, pensil dan penghapus dan lain-lain. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, yuk kita bernyanyi dulu untuk nama Tuhan, yaitu baca kitab suci dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Nah, adik-adik, kita kan sudah memuji nama Tuhan nih. Yuk kita satu dalam doa, kita berdoa, kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan tetap memberikan kami kesehatan. Bapa, kami mau dengar-dengaran firman Tuhan terlebih dahulu. Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti tentang firman Tuhan. Berikan kami hikmat ya Bapa, agar firman-Mu Tuhan dapat masuk ke dalam hati kami, dapat bertumbuh, berbuah, dan berakar di dalam kehidupan kami. Kami sambut Tuhan, firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita udah memuji nama Tuhan nih, kita juga udah berdoa. Nah, untuk itu kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Nah, kalau yang sudah siap dengar-dengaran firman Tuhan, Alkitabnya dipegang ya. Nah, yuk adik-adik buka firman Tuhannya di 1 Timotius 4. Kakak ulang ya, 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Sampai 8 ya. Ayat 7 sampai 8. Nah, Timotius itu ada di perjanjian baru. Nah, jangan salah ya, di perjanjian baru. Nah, yuk kita buka yuk Alkitab kita. Kita bareng-bareng ya membaca firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, adik-adik, firman ini nih kakak ambil temanya mengenai latihlah dirimu untuk beribadah. Boleh dicatat ya, latihlah dirimu untuk beribadah. Nah, adik-adik, firman ini disampaikan oleh Rasul Paulus di kota Efesus, tapi melalui hambanya, yaitu seorang bapak rohani. Siapa sih namanya? Namanya Timotius. Nah, boleh dicatat ya, namanya Timotius. Nah, adik-adik, Efesus ini merupakan kota yang cukup lumayan bagus. Nah, bagusnya karena di sana itu adik-adik mereka banyak sekali kuil-kuil yang besar, di mana mereka masih mempercayai kepercayaan zaman-zaman dulu nih, nenek moyang mereka, seperti dewa-dewi mereka yang mereka percayai sampai saat ini pun juga masih ada ternyata. Boom. Nah, adik-adik, kenapa sih orang-orang mengalami kemunduran iman nih adik-adik? Nah, karena adanya arus deras kehidupannya, seperti misalnya keinginan hati mereka, keinginan mata mereka, dan keinginan kehidupan mereka nih. Nah, namanya juga manusia, pasti kan banyak sekali ya keinginannya ya. Apa yang dilihat teman, pengen. Apa yang dilihat orang lain, pengen. Nah, seperti itulah adik-adik. Nah, jadi maksud dari melatih diri kita untuk beribadah ada dua. Boleh dicatat ya, ada dua. Yang pertama, milikilah tujuan yang jelas. Nah, adik-adik, tujuan yang jelas itu dimaksudkan seperti seorang atlet.
Kenapa sih Kak seorang atlet? Iya, karena seorang atlet itu adik-adik mereka itu punya tujuan. Mereka pengen menjadi juara satu pastinya. Misalnya tadinya mereka kalah nih, nah terus mereka berjuang lagi, mencoba lagi supaya mereka bisa berhasil. Nah, maksudnya kita juga seperti itu, menjadi atlet-atlet rohani, harus sukses, harus bisa imannya harus semakin bertambah, tidak menurun seperti itu. Nah, apa sih tujuannya adik-adik? Orang percaya harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu maksudnya adalah di Yakobus 1 ayat 12. Nah, tujuannya itu kita memperoleh apa? Mahkota kehidupan, ya gitu. Nah, jadi siapapun yang percaya kepada firman Allah, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus, kita akan beroleh kehidupan yang kekal, tidak binasa lagi karena kita memiliki Tuhan. Nah, adik-adik, maksudnya yang kedua adalah hindari makanan yang tidak bergizi. Oh, Kak, apa sih hubungannya? Ya, hubungannya di ayat 7 tadi adik-adik. Kita tidak boleh percaya sama tahayul-tahayul. Kita tidak boleh tuh percaya sama kepercayaan zaman dulu nih, nenek-nenek moyang kita, opung-opung kita yang sudah berapa tahun yang lalu, berabad-abad tahun yang lalu misalnya. Wah, ya kita nih orang percaya adik-adik tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena orang yang kudus itu adik-adik, kita sudah tidak lagi percaya sama orang-orang mati misalnya, seperti itu ya. Kayak dukun-dukun, santet-santet, wah kita udah gak percaya lagi tuh adik-adik. Yeah, boy. Nah, contohnya nih adik-adik seperti seorang atlet profesional yang tadi kakak bilang, mereka butuh asupan gizi. Kenapa sih kak? Iya, karena mereka sebelum bertanding nih adik-adik, mereka harus mempersiapkan tubuh mereka supaya fit, supaya sehat, tidak sakit saat mereka bertanding. Makanya adik-adik, kalau misalnya kalian mau menjadi seorang atlet, kalian selain berlatih, kalian harus makan yang bergizi. Nah, adik-adik, apa sih Kak menyambungnya dengan ayat 7 ini? Nah, menyambungnya adalah ketika manusia itu adik-adik jatuh ke dalam dosanya, itu dikarenakan kita membiarkan diri kita masih percaya nih sama hal-hal tersebut ya. Hal-hal misalnya kita percaya dengan kepercayaan opung-opung kita. Oh nanti kamu begini, kamu kalau mau sukses harus begini. Wah, tidak boleh lagi tuh adik-adik, kita harus percaya kepada Yesus Kristus saja. Masa depan kita, keluarga kita, semuanya harus kita serahkan kepada Tuhan Yesus saja, bukan kepada tahayul-tahayul seperti itu. Nah, kepercayaan seperti itu adik-adik biasanya terjadi karena mereka belum percaya, belum mengenal siapa sih Yesus Kristus itu. Nah, seperti itu. Nah, seperti di 1 Timotius 4 ayat 7, coba adik-adik boleh lihat, buka ya 1 Timotius 4 ayat 7. Di sana kita diajarkan bagaimana kita bisa menolak dan menghindari segala macam legenda-legenda atau kisah-kisah yang bukan dari Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya kita itu tidak mempercayai adanya Yesus Kristus, juru selamat kita nih. Nah, sebagai orang percaya kita harus mematahkan iman seperti itu. Karena kita kan sekarang sudah menjadi kepunyaan Allah. Makanya kita harus percaya bahwa Tuhan saja yang turut bekerja dalam kehidupan kita nih, bukan Allah-Allah lain. Nah, adik-adik, tujuannya kan tadi maksudnya sudah ya, 2 tadi udah kakak terangin buat kalian nih adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik kalian merasa nggak sih sampai saat ini masih ada orang-orang yang seperti itu? Masih banyak adik-adik ternyata. Tidak dipungkiri lagi, karena apalagi di zaman sekarang ini adik-adik, teknologi canggih, semua serba modern, banyak sekali yang masih menggunakan hal seperti itu. Nah, bagaimana sih adik-adik kita bisa kuat imannya? Nah,
dengan cara kita harus beribadah adik-adik. Beribadah bukan hanya datang ke gereja, tapi di rumah juga bisa beribadah nih. Amin amin, bisa nih muji-muji nama Tuhan, nyanyi-nyanyi, dengar musik rohani, dengar musik sekolah minggu misalnya, nyanyi-nyanyi di rumah sama mama papanya atau sama kakak abang, ya bisa seperti itu cara ibadah kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, terima kasih ya sudah mendengarkan video dari Kak Ayu, yaitu untuk orang empat. Nah, semoga adik-adik merasa terberkati ya dengan firman ini. Nah, jika adik-adik misalnya ada yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai firman ini, adik-adik boleh WhatsApp ke Kak Ayu, japri ke Kak Ayu ya, atau boleh ke Bang Ivan juga, boleh, terserah. Yang penting orang empat antara Kak Ayu atau Bang Ivan. Nah, terima kasih ya adik-adik, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas adik-adik esok hari. Dah.